Start recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rais. Di sini saya akan melakukan record sesuai dengan instruksi dari dosen pembimbing, yaitu Bu Nuril, di mana kita diwajibkan untuk record screen record tugas aktivitas dari pertemuan 1 sampai 5 dan kemudian akan diupload di YouTube. Jadi untuk langsung saja untuk pertemuan pertama di sini. Pertemuan pertama kita membahas soal pengolahan citra. Ya, berikut kita lihat hasil dari saya. Oh ya, untuk MATLAB-nya saya menggunakan MATLAB online karena laptop saya tidak support kalau untuk menginstal yang versi basic. Akan saya run, nanti akan saya jelaskan per gambarnya. Per hasil maksud saya dari sini kita mempunyai 17 figur. Sini figur yang pertama, hasilnya di sini membaca citra dengan nama gambar 1 tadi di sini gambar 1 ya ini. Dibaca dengan menggunakan fungsi mret. Hasilnya adalah variabel i. Variabel i sini ini dalam format matris sesuai dengan tipe datanya. Dalam ini unit 16. Gambar tadi adalah unit 16. Ini gambar sudah guys. Terus yang kedua, memeriksa variabel gambar di workspace. Variabel i diperiksa dengan perintah was. Nah, di sini adalah perintah was. Sini. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa citra memiliki ukuran 266 kali 266 piksel dengan tipe unit 16 seperti yang saya sebutkan dari tadi di awal tadi. Dan jika citra adalah RGB maka dilakukan konversi ke grayscale menggunakan fungsi RGB 2 gray. Namun karena citra saya sudah grayscale dari awal, maka kita tidak perlu melakukan hal yang saya sebutkan di atas tadi karena gambar citra sudah grayscale dari awal. Kemudian yang selanjutnya Nah, ini perlu
saya jelaskan di sini, di histogram. Ini hasil dari histogram. Jadi histogram citra setelah proses histogram equalization ditampilkan menggunakan fungsi Einstein. Hasilnya menunjukkan distribusi intensitas piksel yang lebih merata. Kalau di sini menunjukkan piksel yang di awal dia naik dan setelah selanjutnya dia turun sampai di hampir ujung pikselnya. Mungkin untuk yang pertemuan satu, ini perlu dijelaskan juga kontrasnya, dia merata dari awal sampai akhir, dia rata, hampir rata. Ini bisa kita lihat. Terus yang figur sobelnya dia hitam pekat di di ujung gambar aslinya mempunyai titik-titik putih, garis putih. Ya, sobel semua, harusnya hitam semua. Untuk prewit di apa namanya, di prewit kita disuruh untuk membuat dua bentar, dua spesifikasi, yaitu H1 dan H2. Nah, berikut adalah hasil dari prewit H1 yang dimana H1 dia gambarnya lebih hitam sama dengan apa tadi, sobel. Cuman ketika kita pindah ke H2 dia mempunyai warna, yang dimana di H1 tidak mempunyai warna sama sekali kecuali hitam putih. Dan kalau di H2 prewit filter H2 dia mempunyai warna hijau dan oranye kuning. Begitu. Untuk pertemuan pertama saya rasa cukup dari saya. Saya lanjut ke pertemuan yang kedua. Sebentar, Singlek. Pertemuan kedua kita kita belajar tentang membuat citra sendiri. Ya, berikut citra Phantom lebih tepatnya. Nah, berikut adalah hasil shortcut yang saya terapkan di MATLAB online, dimana ketika kita run di sini saya ngerunnya per tidak boleh melebihi 20, karena kalau MATLAB online
yang ditampilkan dari hasil yang kita run tidak boleh melebihi yang bisa ditampilkan cuman 1 sampai 20. Jadi saya batasi, saya run yang pertama dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Sebentar. Figur pertama yaitu citra pantom yang digunakan untuk sebagai referensi untuk menguji metode restorasi citra yang saya punya. Ya begitu hasilnya. Terus menampilkan citra Gaussian. Berikut adalah hasil yang selanjutnya, dimana untuk sampai dengan figur yang di sini ini hitam-hitam semua. Kemudian yang selanjutnya akan saya run di sini. Pasang dulu. Baris selanjutnya kurang lebihnya sama buat di citra pantom ini, karena yang ada di laporan cuman menampilkan citra pantom dan menampilkan histogram. Ini adalah hasil dari yang saya run. Untuk penjelasannya mungkin ada lebih banyak di laporan. Jadi ini langsung saya close saja langsung. Semuanya langsung. Nah, kemudian untuk mungkin itu dari pertemuan kedua kita sudah melihat semua hasilnya tadi. Intinya citra pantom, kita belajar tentang citra pantom seperti yang saya tunjukkan dari awal. Kemudian di pertemuan ketiga kita di pertemuan ketiga saya masih menggunakan MATLAB online. Dari sini kita belajar untuk membuat berbagai macam citra. Ada Roberts, Prewitt. Di Robert kita menggunakan 3 metode Robert cross detection. Di sini juga sudah ada penjelasannya semua di sini di code-nya, di mana Roberts cross detection, citra tampak full hitam dengan objek tepi putih detail. Kemudian di Roberts
dengan threshold 0,1 menampilkan citra dengan garis pada objek. Kemudian dengan Roberts threshold 0,2 menampilkan citra hitam full. Nah, berikut akan saya run, hasilnya seperti tampak sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, di mana metode Roberts cross detection ini adalah metode Roberts cross detection. Kemudian untuk Roberts threshold 0,1 berikut. Jadi kalau yang cross tadi kan dia yang bagian tengahnya tidak tampil, yang 0,1 bagian tengahnya tampil cuma agak buram. Kemudian yang ketiga Roberts Cross 0,2 yang bagian tengahnya tidak kelihatan, menampilkan citra dengan garis. Dia cuma menampilkan citra dengan garis yang lebih tampak pada samping-sampingnya. Kemudian untuk yang kedua di metode Prewitt. Nah, di metode Prewitt ini citra menampilkan garis tepi dari objek. Nah, di sini citra menampilkan garis tepi pada objek. Namun pada Prewitt threshold 0,1 dia lagi-lagi menampilkan, pada citra saya menampilkan garis samping 2 dan garis yang ada di tengah. Kemudian yang threshold 0,2 sama dengan Roberts tadi, dia menampilkan garis yang ada di luar aja 2 dan yang di tengahnya tidak ditampilkan. Kemudian yang ketiga metode dengan menggunakan metode Sobel, mana saya jelaskan terlebih dahulu sebelum sambil di run. Sobel citra menampilkan garis tepi objek sama dengan 2 di atas tadi, sama semua, dimana cuman Sobel dengan metode threshold 0,1 yang hampir menampilkan keseluruhan gambar yang ada di tengah ini. Terus metode yang selanjutnya yaitu Kenny. Kita coba run. Nah, di sini ada 4 figur. 1, 2, 3, 4. Kenny. Terus Kenny dengan threshold low high 0,1, 0,6. Nah, ini adalah saya sebutkan tadi, dia lebih menampilkan garis, lebih banyak menampilkan garis pada objek terbesar. Salah. Metode Kenny yang pertama, citra menampilkan hasil lebih banyak garis pada objek dengan bagian tengah objek. Pada bagian tengah objek maksudnya itu adalah di sini. Dia lebih banyak menampilkan objek pada bagian tengah di sini. Dimana tadi yang Sobel cuman di bagian threshold 0,1 dia cuman menampilkan garis di samping sini dan garis bulat di 2 di sini, ini dan ini. Yang bagian ini tidak ditampilkan dan ini. Terus di metode Kenny threshold low high 0,1 dan 0,6 seperti ini.
Citra menampilkan garis pada objek terbesar. Maksudnya objek terbesar adalah yang sini. Bagian tengahnya tidak ditampilkan. Terus Kenny dengan threshold low height 0,5 0,8. Nah, sama dengan low height 0,1 dan 0,6 dia menampilkan gambar terbesar, objek terbesar. Maksudnya objek terbesar adalah dia mempunyai garis di samping objek tapi gambarnya patah-patah begini, cet 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 cet, patah-patah. Terus yang selanjutnya di Kenny yang bagian terakhir low height 0,2 0,3. Nah, ini adalah ini adalah 0,2 0,3. Sama dengan sebelumnya yang patah-patah, cuman di 0,2 0,3 ini dia Citra menampilkan garis pada objek terbesar tapi patah-patah, dan pada objek kecil saja yang ditampilkan yang patah-patah. Nah, seperti ini. Untuk bagian selanjutnya saya run masih pada Kenny, cuman beda di ini 0,3 0,6 0,1 dan 1. Run, hasilnya hampir sama semua ya. Di samping cuman menampilkan garis patah-patah. Pada figur yang ini menampilkan citra dengan garis putih tepi pada objek terbesar. Kemudian pada figur yang kedua yaitu ini menampilkan citra dengan garis putih tepi pada objek terbesar. Perbedaannya adalah semakin tinggi sigma, semakin garisnya memudar dengan perbedaan sedikit. Seperti yang saya bilang sebelumnya, gambarnya hampir sama kecuali tadi yang di pertama, di Kenny yang paling pertama ini dia menunjukkan bagian tengah 2 dan atas 1, kemudian bawah 1. Kemudian untuk selanjutnya metode Otsu atau Otsu Trace. Saya tunjukkan hasil dari Otsu. Run dulu. Nah, beda dengan metode yang sebelum-sebelumnya, Kenny, Sobel, Prewitt, dan Roberts. Kalau metode yang sebelumnya kan dia menunjukkan garis 2 di samping kiri kanan. Nah, terus kalau di Otsu, metode Otsu, dia langsung garis tebal 2 berwarna putih. Menampilkan citra dengan tampilan objek menjadi putih dan latar menjadi hitam. Nah, bedanya dia tadi kan garis 2. Kalau yang di metode Kenny sampai dengan Roberts tadi, Kenny sampai Roberts. Kalau di Otsu ini menampilkan garis putih di luar 1 dan tebal. Kemudian objeknya hitam. Terus di figur yang kedua, Global Image Threshold menggunakan Otsu, metode Otsu bersama dengan yang pertama menampilkan citra dengan tampilan objek menjadi putih dan latar menjadi hitam. Nah, begitu
di metode Otsu. Kemudian yang selanjutnya masih Otsu, cuma pada adaptive threshold dengan sensitivitas 0,4. Nah, berikut akan saya run. Nah, ini sudah tampak figurnya, bentuknya akan seperti apa. di threshold 0,4 dia gambarnya buram, cuman terlihat, tapi gambar yang ada di dalamnya dia jelas, cuman diperburam karena menggunakan sensitivitas 0,4. Foreground polarity dan dark. Kemudian yang selanjutnya menggunakan sesi 6 agar citra terlihat garisnya pada bagian besar dan pada bagian detail-detail kecil. Sini terlihat dia lebih tampak jelas, beda dengan metode-metode yang sebelumnya saya jelaskan. Ada metode Otsu, Priwet, Kenny dan seterusnya. Untuk metode selanjutnya menggunakan segmentasi dengan K-means. Nah, di K-means kita lihat hasilnya. Dia lebih banyak warna, dimana sebelum-sebelumnya itu cuman ada warna putih dan hitam. Kalau di sini lebih berwarna, gitu. Nah, berikut kalau Kemin saya tampilkan pada citra yang saya miliki, di mana citra yang saya miliki adalah citra daun tomat, di mana citra yang saya miliki ini adalah di mana kita mendeteksi penyakit yang ada pada daun tomat. Berikut adalah bentuk citra saya ketika menggunakan K-means, mana lebih banyak warna seperti yang saya bilang pada sebelumnya. Nah, untuk di sini kita lihat di mana ketika semakin banyak sebentar. Di mana semakin banyaknya panjang gelombang, maka warna yang ditampilkan akan semakin banyak pula. Contoh di sini warna yang ditampilkan cuma ada 2 warna. Terus di figur yang keempat dia menampilkan warna 3. Ini dan ini. Kemudian yang kelima dia menambahkan gambar merah di sini, ini dan ini. Kemudian di figur yang keenam lebih berwarna lagi, lebih banyak warna lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
Terus yang selanjutnya di pertemuan keempat, sebentar saya close ini dulu semua. Pertemuan keempat sini di pertemuan keempat kita belajar untuk membuat citra dari threshold. Ya, berikut adalah hasil dari pengerjaan saya. Ketika di run hasilnya seperti ini. Wah, ada banyak, ini ada gambarnya sampai dengan 57, pokoknya 56 ke atas gambarnya. Saran semua dan hasilnya adalah seperti itu. Kemudian di pertemuan kelima ini saya sudah mengerjakannya dan sudah saya kumpulkan, cuman pas mengerjakan di MATLAB online ini tidak bisa jalan, terdapat error pada pengerjaan dengan menggunakan MATLAB online. Cuman pada pengumpulan pada yang saya kumpulkan, saya menggunakan MATLAB basic itu sudah jalan. Mungkin saya lihatkan lewat laporan aja sebentar. Saya di sesi keempat, Rais pertemuan 5. Berikut adalah source code-nya. Tidak bisa dibuka di sini. Berikut adalah laporannya. Begini adalah hasil yang saya dapat ketika menjalani pertemuan 5. Ada source code klasifikasi atau KNN, itu adalah hasilnya. Dilatih menggunakan fitur back of visual word yang diekstraksi dengan data training, begitu. Ini adalah hasil yang selanjutnya. Kemudian yang paling bagus menurut saya adalah ini,
parameter training, di mana model dilatih menggunakan data training dengan optiser, stochastic gradient descent weight momentum, dan learning rate awal sebesar 0,01, di mana 0,001 di sini proses pelatihan dilakukan hingga mencapai maksimal 4 epoch. Dengan validasi model dilakukan setiap 30 iterasi untuk memantau performa selama pelatihan. Mungkin saya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.